Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang kita jumpa lagi bersama saya. Tentunya tetap channel saya yang satu. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial caranya bagaimana jalan jongkok pasca operasi pasang pen fraktur tibia fibula. Sebenarnya saya kemarin di pasca operasi pasang pen dapat 3 bulan itu sudah saya praktekkan caranya jalan jongkok bagaimana. Waktu itu kan masih ada pennya dan masih dapat 3 bulan, itu sudah saya praktekkan. Berhubung ini dari sahabat-sahabat Tigret semuanya yang sudah bertanya di kolom komentar ini, saya suruh mempraktekkan lagi atau masih kesusahan untuk jalan jongkok. Hari ini ya, di video kali ini saya akan praktekkan kembali caranya jalan jongkok pasca operasi pasang pen fraktur tibia fibula. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga silakan diikuti tutorial saya ini jika mampu ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan jika tidak mampu, terlalu berat atau terlalu beresiko, silahkan di skip aja, oke? Karena saya membuat tutorial video jalan jongkok ini pasca operasi pasang pen fraktur tibia fibula ini sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kapasitas saya, sesuai yang pernah saya alami kemarin waktu saya patah tulang. Real itu adalah real ini adalah pengalaman saya pribadi, bukan mengada-ngada atau bukan merekayasa, oke? Karena waktu itu saya melatih penguatan otot atau fisioterapi jalan menggunakan krup atau tidak menggunakan krup atau sampai lepas pen ya, sudah normal kembali seperti ini. Latihan jalan naik turun tangga, latihan jalan jongkok, semuanya sudah saya praktekkan sendiri. Real adalah karya saya sendiri, maksudnya tidak belajar dari orang lain ataupun ahli fisioterapi lain, karena memang benar-benar saya ini latihan sendiri di rumah dan ini dijamin gratis, tidak ada tambahan biaya sedikit pun ya, karena latihan ini bisa dilakukan dimanapun di rumah, tapi ingat sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kekuatan masing-masing ya. Jangan dipaksa, jangan terlalu beresiko, karena semuanya itu ada risikonya, oke? Untuk itu silakan bisa dilakukan sesuai dengan kekuatan masing-masing ya. Jangan terlalu sekiranya saya harus mengikuti orang ini, saya harus mengikuti tutorial saya harus mengikuti YouTube-nya Bang Hanif ini, atau saya harus mengikuti ahli fisioterapi, saya harus mengikuti YouTube yang channel yang ini atau mungkin yang lain. Semuanya itu bisa diikutin ya, bisa ditiru, tapi pada saat latihan itu sesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Jangan sesuaikan seperti di video ya, karena di video atau mungkin di latihan ahli fisioterapi itu berbeda dengan apa yang kita rasakan. Maka dari itu cobalah di rumah, latihlah di rumah dengan sendiri, dengan hati-hati, dengan kemampuan masing-masing, dan skip kalau misalnya terlalu berat, oke? Kayak gitu. Oke, hal yang pertama saya lakukan adalah pada saat waktu saya latihan jalan jongkok pasca operasi pasang pen fraktur tibia fibula, waktu kemarin sekitar 3 bulan saya latihnya itu, yang pertama dilakukan adalah kaki di selebar bahu. Kaki ini dilebarkan selebar bahu ya. Itu yang kedua, silakan langsung lakukan gerakan jongkok. Jadi berhati-hati. Ini saya soalnya mengibaratkan pasca operasi pasang pen sekitar 3 bulan atau mungkin 2,5 bulan atau mungkin sekitar 4 bulan ya. Ini saya mengibaratkan hal seperti itu, oke? Nah, ini kan sudah jongkok. Ini saya pelan-pelan karena saya mengibaratkan pada saat saya masih patah tulang. Yang pertama
yang dilakukan adalah lakukan gerakan pertama kali untuk di kaki yang sehat ya. Ingat, di kaki yang sehat, bukan di kaki yang sakit. Waktu dulu kan kaki yang sakit kan di sebelah kiri. Nah, lakukan di kaki yang sehat dulu untuk langkah pertamanya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita balik lagi. 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan aja ya, sahabat Egidot. 6, 7, 8, 9, 10. Muternya bagaimana? Muternya terserah, pelan-pelan pokoknya. Muter di kaki yang sakit tidak apa-apa, muter di kaki yang sehat tidak apa-apa. Yang penting pelan-pelan. Oke, jadi seperti itu. Berdirinya juga pelan-pelan ya. Oke, apakah sebelum latihan jalan jongkok ada pemanasan terlebih dahulu? Sebenarnya ada, tapi belum saya praktekkan tadi. Dan memang bisa dilakukan pemanasan dulu atau mungkin tidak dilakukan juga tidak ada masalah. Karena pemanasan atau latihan fisioterapi itu bisa dilakukan kapan saja, dimanapun, dan selenggangnya waktu. Jadi seperti itu ya. Jadi latihannya itu kalau misalnya sebelum latihan jalan jongkok, latihan naik turun tangga, atau latihan jalan menggunakan kruk 1 atau tidak menggunakan kruk, itu memang dilatih dulu. Dilatih dulu apanya? Dilatih kakinya yang sakit. Tumitnya diangkat-angkat seperti ini, depannya diangkat ya, telapak kaki di depan, terus diputer seperti ini, kembali lagi diputer sebelah kanan, terus ditarik-tarik gini. Tujuannya apa? Biar tidak kram, biar tidak terlalu sakit waktu kita melakukan. Jumpa lagi bersama saya, sahabat-sahabat Egidot semuanya. Terima kasih sudah setia menonton video saya sampai saat ini ya. Oke. Ini akan saya lanjutkan ya. Kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Egidot semuanya. Apakah lubang bekas baut, bekas pasang pen itu bisa nutup kembali atau ada penanganan lebih lanjut dari dokter untuk ditutup lubangnya? Ya, jawabannya ini saya pernah tanya, itu akan nutup dengan sendirinya, tidak ada penutupan dengan alat apapun, nggak ada. Jawabannya dokter itu akan ada tutup dengan sendirinya. Caranya bagaimana ya? Caranya kita makan yang banyak aja ya. Yang penting apa yang diserap di tubuh itu ada gitu loh. Nggak usah pilih-pilih makanan, harus makan sayur, harus makan ini, makan itu, memang bagus. Tapi saya ini berbicaranya sesuai dengan kondisi saya sendiri sih sebenarnya. Saya memilih hemat dalam artian saya memang makan makanan itu ya, makan makanan semuanya yang dimasak sama istri saya makan. Jadi seperti itu. Mengenai susu ya semua susu aja tidak ada masalah, meskipun susu kalengan ya, yang Frisian Flag atau apalah merek-merek yang lain itu terserah. Yang penting yang diserap itu ada. Jadi nggak perlu beli anglen, beli vitamin C, D, R atau apa, nggak usah. Nanti akan nutup dengan sendirinya. Berjalannya waktu nggak tahu berapa minggu, berapa bulan, itu saya kurang tahu karena dokter pun tidak menjelaskan. Menurut logika saya itu menutup dengan sendirinya berdasarkan pertumbuhan tulang. Jadi sekitar mungkin 8 minggu, 12 minggu, atau mungkin sekitar 3 bulan. Jadi seperti itu ya.
Oke, saya akan menunjukkan hasil foto ronsen waktu saya patah tulang, waktu saya lepas pen kemarin. Ini hasil foto ronsennya seperti ini. Ini ya, hasil foto ronsennya seperti ini. Ini masih lubang-lubang ya, masih lubang-lubang. Ya, seperti ini ya, masih lubang-lubang. Oke, masih lubang-lubang. Memang kondisinya itu akan nutup dengan sendirinya. Karena apa? Karena kan sama-sama kayak patah tulang gitu kan. Ya mungkin itu bedanya lubang gitu aja. Kalau menurut saya pribadi sih nutup dengan sendirinya, seperti kayak patah tulang pada umumnya. Jadi seperti itu. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cikal semuanya. Apakah pada saat memakai pen bedanya itu apa? Maksudnya pada saat ada pennya itu lebih berat atau gimana, lebih ringan atau bagaimana gitu. Jadi pada saat pemasangan pen. Jadi jawabannya adalah waktu kemarin itu pada saat kita menggunakan pen memang rasanya itu berat, buat jalan pun berat ya. Karena apa? Karena masih ada pennya. Ketika sudah dilepas pennya, itu jawabannya adalah ringan, lebih ringan, semakin ringan pokoknya, kayak kaki yang sehat pada umumnya. Jadi seperti itu. Loh kok bisa bang lebih ringan atau pas ada pennya lebih berat? Karena pennya ukurannya segini. Pernah saya bilang itu sekitar, tebalnya sekitar jari saya ini, ya. Ini, jadi pennya segini tebalnya. Ya, yang ditanam di kaki saya kemarin itu seperti ini. Oke. Yang di fibulanya itu segini. Oke, segini ya. Yang di fibula. Ini yang di tibia, yang tulang besar. Ini tebel dan saya buat bengkokkan aja nggak kuat ini. Tapi kenapa kok bengkok bang? Ya ini kan bengkok. Nah, karena pada saat tulangnya tumbuh, dia mengikuti. Ininya mengikuti. Jadi otomatis pada saat pen dipasang dan tulangnya ini tumbuh, ya itu mengikuti. Ininya mengikuti pembentukan tulang. Loh, kok bisa bengkok dengan sendirinya bang? Ya, karena tulang kita itu lebih kuat dari apapun ya. Jadi menurut saya seperti itu. Bahkan waktu pennya tumbuh pun, waktu tulangnya tumbuh pun pennya ikut bengkok. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi segini ini yang fibula kecil. Apakah fibula juga bengkok? Enggak terlalu, bengkoknya enggak terlalu. Ya. Dan ini murnya segini, banyaknya segini mur. Nih, ada yang sebesar gini. Ya, oke. Ada yang kecil banget segini. Ya, murnya pun juga bukan mur yang kayak murnya apa ya, kayak buat masang-masang kipas, masang-masang freezer gitu, bukan. Ini ada mur khusus ini yang nggak gampang karat ya, meskipun ininya besinya juga khusus yang nggak gampang karat. Jadi nggak main-main pemasangannya itu. Jadi kalau misalnya ada yang sampai patah atau mungkin bengkoknya terlalu bengkok banget, itu harap diwaspadai. Karena apa? Karena pen tebel ini ya, sekuat ini, itu sampai bengkok atau sampai patah, itu berarti ada yang salah pada saat kita melakukan fisioterapi atau waktu saya latihan jalan menggunakan kru ya. Pokoknya disesuaikan dengan kekuatan masing-masing ya, kapasitas masing-masing, dan umur juga berpengaruh juga ya. Jangan terlalu dipaksa, takutnya yaitu tadi bengkok ataupun
pennya patah. Oke. Sampai di sini dulu video saya yang satu ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan next akan saya bikin video lebih banyak lagi. Semoga kalian semuanya dan sahabat-sahabat Tinggitur semuanya termotivasi atau mungkin bermanfaat ya. Kalau tidak berkenan dengan video saya dari awal sampai akhir ini, silahkan skip aja. Jika bermanfaat bagi kalian semuanya dan berkenan untuk dilihat, untuk ditonton, untuk dibagikan atau di-share untuk buat teman-temannya atau mungkin rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang sekiranya sependapat dengan saya waktu dulu, silahkan di-share aja. Oke? Tetap semangat, optimis bisa sembuh kembali, bisa pulih kembali, dan jangan ragu-ragu, jangan patah semangat agar pemulihannya cepat dan bisa berjalan normal kembali. Oke? Salam cekidot dan let's go.